dulu. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam, semoga terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sudah hadir ya Bu Siti Nurjana. Apa kabar Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Dokter. Ya, kita akan mulai perkuliahan. Teman-teman yang lain mungkin masih sibuk ya. Di rumah Pak Dokter. Di rumah ya. Jadi ya, kebetulan baru selesai di kelas. Nah, sekarang kita coba sama-sama belajar terkait dengan tema kita hari ini dengan buku ajar ya Bu ya. Kita akan nggak apa-apa ya teman-teman yang belum hadir mungkin nanti akan hadir, karena kalau kita tunggu kita nggak akan, belum ada kejelasan sampai kapan gitu. Oleh karena itu kita tetap mulai saja. Nah, sebelumnya kita cek dulu di kelas kita. Untuk kelas kita ini materi tentang buku ajar ini ada di materi ke-6 ya, buku ajar dan modul ajar dalam pembelajaran PAI. Ini ada 2 file presentasi yang disertakan. Nah, nanti ini bisa dipelajari terkait dengan pokok-pokok bahasan yang kita pelajari hari ini. Nah, kemudian juga saya telah menyampaikan beberapa waktu yang lalu tentang UTS ya. Nah, saya mengingatkan kembali di UTS ini ada beberapa yang harus dikerjakan ya. Sudah ada 2 yang menyerahkan ya. Sudah ada 2 yang menyerahkan terkait dengan penggunaan media dan alat pembelajaran PAI. Nah, materi kita pada hari ini adalah tentang buku ajar ya, tentang pengembangan buku ajar dan modul ajar pada mata pelajaran PAI. Nah, mengapa kemudian pengembangan ini sangat penting? Nah, karena pada dasarnya setiap guru itu harus mampu mengembangkan buku ajar dalam proses pembelajaran kita. Karena bagaimanapun buku ajar masih tetap digunakan. Ya. Buku ajar itu tetap masih digunakan sebagai bagian yang tak terpisah dari proses pembelajaran yang dilaksanakan. Nah, kemudian ada tujuan pembelajaran yang memang yang harus kita pahami. Yang pertama, setelah mengikuti kegiatan ini ya dapat mampu untuk memahami prinsip dan langkah-langkah pengembangan buku ajar, ya. Kemudian merancang buku ajar dan modul ajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dan yang ketiga, mampu mengevaluasi kualitas buku atau modul ajar secara kritis dan konstruktif. Nah, jadi setelah mengikuti materi ini diharapkan inilah hal-hal yang memang harus dipahami oleh kita sebagai proses pembelajaran tentang buku ajar. Nah, buku ajar ini dijadikan salah satu media pembelajaran yang penting. Ya. Dalam konteks pendidikan Islam itu sering disebutkan kita ini harus mengikat pelajaran itu dengan tulisan atau buku. Al-ilmu saydun wal kitabuhu qayyidu qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah wa minal hamaqati antazida ghazalatan wa tatruku al khalaiki tariqatan. Jadi gitu kaidahnya ya dari para ulama, bahwa ilmu itu seperti binatang buruan. Wal kitabu qayyid, dan menulisnya adalah ikatannya. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah. Ketika kita mendapatkan ilmu, mendapatkan buruan,
harus diikat dengan ikatan yang kuat. Ya, termasuk orang yang bodoh, kalau dia dapat ilmu kemudian melepaskan begitu saja. Termasuk orang yang bodoh, ketika dia mendapat hasil buruannya, kemudian dilepaskan buruannya begitu saja. Nah, itu termasuk dalam kaidahnya adalah sebuah kebodohan. Nah, maka kemudian kita memiliki kewajiban untuk mengikat ilmu. Ya. Dengan apa? Ya, salah satunya bagi kita ini adalah membuat buku atau bahan ajar. Nah, sekarang ini adalah kita sudah masuk pada era di mana proses pembuatan buku cukup mudah. Kenapa cukup mudah? Karena tidak harus memanfaatkan pemikiran kita saja, tetapi juga harus betul-betul memanfaatkan sumber teknologi yang ada pada saat ini. Karena itu, teknologi yang ada saat ini biasanya menggabungkan antara pemahaman yang sudah dipahami oleh seorang pendidik dengan kecerdasan buatan yang berkembang saat ini. Maka menulis buku bisa saja kita memerlukan bantuan terhadap kecerdasan buatan itu. Tetapi tentunya apapun itu hanya sebagai referensi. Intinya adalah bahwa seorang guru, seorang pendidik yang menulis buku ajar itu harus mengkonfirmasi tentang kebenaran isi dari buku yang ditulis. Ya. Nah, kemudian banyak sekali pada saat ini pelatihan-pelatihan terkait dengan pembuatan modul atau bahan buku ajar, dan ini penting juga diikuti oleh kita semua sebagai bahan pengayaan, ya, penambahan untuk mengembangkan buku ajar itu. Nah, kemudian juga kita dituntut ya untuk memiliki kemampuan merancang, kemudian menyusun, menggunakan buku ajar yang otentik dan kontekstual. Nah, sekarang apa sebenarnya buku ajar itu? Nah, buku ajar adalah bahan ajar cetak, ya. Kalau sekarang juga sudah bersifat elektronik, karena buku bisa dibuat dengan menggunakan format Word atau PDF, ya, yang digunakan sebagai sebuah referensi utama dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian modul ajar merupakan sebuah perangkat ajar tematik yang lebih ringkas dan praktis, kemudian biasa digunakan dalam sistem pembelajaran mandiri. Jadi ada modul, ya, di mana siswa itu diberikan materi pembahasan book atau buku terkait dengan tema yang dibahas. Dan modul ajar ini sedapat mungkin dibuat oleh guru, ya, dibuat oleh guru. Nah, kenapa? Karena guru yang dianggap paling memahami tentang tujuan dari proses pembelajaran. Kemudian paling memahami dalam konteks kompetensi inti, kompetensi dasar, dan lainnya, ya, yang sesuai dengan arahan-arahan kurikulum yang berkembang. Nah, karena itu kita mengalami sering bergonta-ganti kurikulum, tetapi sebenarnya kalau seorang guru mengikuti perkembangan, perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Jadi prinsipnya adalah biarkan saja kurikulum itu berubah, tapi yang penting gurunya update terhadap perubahan dan perkembangan kurikulum yang berjalan. Nah, seperti di madrasah, ya, di madrasah ini dulu kurikulum moderasi beragama. Sekarang sudah mulai digalakkan tentang kurikulum cinta, gitu, istilahnya kurikulum cinta. Namanya luar biasa, ya. Nah, ini juga sudah masuk pada sosialisasi. Dan ke depan
perubahan kurikulum itu tampaknya memang sudah lebih sering dilakukan dibanding dengan perubahan pada masa lalu. Pada masa lalu perubahan kurikulum berjalan cukup lambat. Tapi saat ini penyempurnaan terkait dengan kurikulum sudah berjalan cepat, dan kadang memang kurikulum itu sangat terkait dengan kebijakan. Karena itu penting juga bagi guru untuk memahami konsep-konsep atau kebijakan-kebijakan pendidikan. Ya, jadi biasanya di kita ini kalau ganti menteri, ganti guru, ganti presiden, ganti pejabat gitu, ada nuansa-nuansa yang dianggap baru, walaupun terkadang halnya itu saja ya, gitu. Tapi memang proses perangkatnya yang berbeda. Nah, kemudian urgensi modul ajar dalam PAI ini yang pertama adalah modul ajar itu menguatkan pemahaman tentang nilai-nilai keislaman dalam pendidikan. Yang kedua, urgensinya adalah mendukung capaian pembelajaran dalam kurikulum nasional, kurikulum merdeka, dan kurikulum cinta gitu ya. Jadi kalau kita memiliki modul ajar tentu sesuai dengan kurikulumnya. Kita baca dengan cermat silabusnya, kita baca dengan cermat KIKD-nya, kita baca dengan cermat hal-hal yang terkait dengan kurikulum. Nah, karena itu modul merupakan turunan dari kurikulum tersebut untuk mudah disampaikan dan dipahami oleh peserta didik. Nah, itu ya, itu kurikulum. Oke, kita lanjut. Kemudian kurikulum buku modul atau buku ajar ini juga memiliki sesuatu yang penting untuk menghidupkan semangat berpikir kritis, religius, kontekstual pada peserta didik. Nah, kalau kemarin kita kan belajar tentang menggunakan media interaktif. Nah, media interaktif juga penting, tetapi buku itu juga sebagai bahan referensi dari siswa ini juga penting. Jadi tidak kalah penting ya seorang guru ini untuk mampu membuat modul atau buku ajar. Nah, untuk saat ini membuat modul atau buku ajar itu bisa beragam referensi yang kita gunakan. Kenapa? Karena pada saat ini kita harus mampu memiliki kecerdasan memilih informasi. Mana informasi yang benar, mana informasi yang tidak benar, mana informasi yang A1, mana yang tidak, mana yang valid, mana yang tidak. Dan kemampuan untuk memiliki kecerdasan itu ada termasuk juga kecerdasan abad ini ya. Jadi kita ini harus mampu memiliki kecerdasan untuk memilih informasi. Berita-berita yang tidak benar setiap hari itu ada ya. Karena itu kita harus memiliki kecerdasan untuk mendapatkan informasi secara benar. Dan informasi yang benar dan buku modul ajar ini harus merujuk pada informasi-informasi yang benar, bukan memberikan informasi yang salah. Karena kalau memberikan informasi yang salah, apalagi dalam bentuk modul ajar, sangat berbahaya bagi pengetahuan dan pemahaman siswa. Boleh kita menggunakan beragam media, tetapi pada intinya adalah memahami substansi, subjek dan objeknya dari materi tersebut. Kemudian prinsip-prinsip pengembangan. Nah, kita kan sering menemukan ya bahwa buku ajar itu biasanya berubah, mengalami penambahan, mengalami revisi dan perbaikan. Dan itu didasarkan atas prinsip-prinsip yang pertama adalah relevansi sesuai kurikulum dan kebutuhan peserta didik. Peserta didik pada saat ini kebutuhannya berbeda dengan peserta didik pada masa lalu. Pada masa lalu mereka lebih cenderung ya menggunakan buku teks pelajaran
Tapi kalau sekarang formatnya bisa berubah. Maka kemudian di Kementerian Agama itu ada yang disebut dengan buku elektronik BSE. Kita tinggal mengklik, mendownload tanpa mencetak. Kita bisa simpan dalam perangkat kita. Kemudian kita bisa buka dalam proses pembelajarannya. Kemudian ada kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya adalah buku itu mudah didapat. Tapi kelemahannya adalah daya pemahaman dengan menggunakan model seperti file-file tertentu itu terlihat memang tidak seperti pemahaman ketika menggunakan buku-buku yang bersifat fisik. Karena itu ada beberapa kebijakan pemangku kepentingan ya untuk mengembalikan proses pembelajaran itu pada model-model yang dilakukan pada masa lalu, terutama dari sumber belajar. Jadi tidak menggunakan soft file, tapi hardnya seperti buku dan lainnya. Kemudian prinsip pengembangan yang kedua, karena ini pengembangan mata pelajaran PAI, maka kemudian yang dikembangkan adalah bahwa prinsipnya harus Islami. Ya. Jadi jangan sampai buku yang kita buat itu menulis atau memuat cerita-cerita yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Beberapa waktu lalu pernah disibukkan ya, direpotkan bahwa ada buku pelajaran yang tidak sesuai dengan peserta didik, sesuai dengan usianya, sudah menceritakan sesuatu yang di luar usianya. Nah, itu kan penting juga untuk menelaah. Yang kedua, memuat nilai-nilai syariat. Ketika buku itu PAI, maka penting juga memuat gambar-gambar yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ya, kemudian juga akhlaknya, bagaimana kemudian buku itu juga memberikan cerita-cerita yang baik, kemudian juga memberikan suri-suri tauladan yang baik, kisah-kisah yang baik yang berasal dari sahabat ya, atau juga para orang-orang yang soleh. Kemudian prinsip yang ketiga adalah kontekstual. Jadi realitas kehidupan ini penting. Jadi pendidikan yang baik akan mudah dipahami jika dekat dengan siswa. Karena itu berpikirnya adalah konkret, tidak berpikir abstrak. Nah, kontekstual ini menyambungkan hal-hal yang ada dalam kehidupan siswa. Nah, jangan dijauhkan ya. Jadi itu kontekstual sesuai dengan apa yang ada dalam kehidupan peserta didik. Kemudian yang keempat juga harus komunikatif. Ya, terlebih lagi ada tampilan-tampilan yang memang bagus ya. Tentunya anak-anak usia sekolah dasar itu akan berbeda model bukunya dengan anak-anak yang ada pada tingkat jenjang yang lebih tinggi lagi. Anak-anak di kelas 1, 2, 3 tentunya juga memiliki textbooknya yang berbeda dengan anak-anak kelas yang lebih tinggi lagi. Nah, karena itu dampak-dampak pemahaman-pemahaman belajar secara psikologis kepada peserta didik itu pun harus dipahami secara baik. Sehingga tujuan dari adanya pengembangan dari bahan ajar ini tercapai. Nah, kemudian langkah-langkah pengembangan yang perlu kita lakukan, ya, diantaranya adalah analisis kebutuhan peserta didik. Kontekstual pembelajaran ini penting menganalisis ya, menganalisis tentang kebutuhan peserta didik dan konteks pembelajaran. Kemudian yang kedua, penyusunan silabus dan pemetaan capaian pembelajaran. Biasanya di buku itu diawali pada tujuan pembelajarannya apa sesuai dengan silabus yang ada. Ketiga, ada penulisan isi buku dengan struktur pedagogis. Ini struktur pedagogis itu maksudnya adalah struktur yang sesuai dengan nilai-nilai edukasi pendidikan ya. Baik situ ada kognitifnya, afektifnya, psikomotornya. Juga disesuaikan dengan pemahaman-pemahaman peserta didik yang disesuaikan dengan kecerdasan peserta didik. Maka penulisan isi buku juga harus memperhatikan struktur-struktur pedagogis dari mulai yang
pengetahuan C1, pemahaman dan penerapan itu juga penting untuk diperhatikan dalam setiap topik atau judul sesuai dengan tujuan kurikulum. Yang keempat, itu ada penyuntingan dan validasi akademik serta keislaman. Jadi betul-betul kita harus memahami apa yang ditulis itu memiliki referensi yang akurat. Seperti kita menulis karya ilmiah lah ya, walaupun mungkin disampaikan sesuai dengan bahasa anak. Kelima, ada uji coba penyempurnaan berdasarkan feedback. Ya, nanti bisa kita lihat para tokoh ya untuk membuat feedback dari buku yang sudah kita buat. Nah, kemudian ada struktur buku ajar bagi PAI yang ideal itu. Pertama ada sampul ya, ini penting ya, seperti buku biasa, seperti buku ini sampul juga dibuat semenarik mungkin. Ada pengantar dan daftar isi. Kemudian ada capaian pembelajaran dan peta konsep. Nah, ini penting ya, ada capaian pembelajaran di awalnya. Kemudian ada peta konsepnya. Kemudian ada materi pokok ya, materi pokok dilengkapi dengan dalil, kisah dan refleksi tergantung dari mata pelajaran apa. Kalau memang itu mata pelajaran PAI, ya sesuaikan dengan kurikulum PAI di sekolah. Kalau mata pelajaran itu PAI dengan di dalamnya ada fikih, ada Quran hadis, ada akidah akhlak, ada sejarah kebudayaan Islam, itu juga harus menyesuaikan sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan. Nah, di dalamnya juga ada tugas, ada latihan, ada evaluasi, dan ditutup dengan glosarium ya, daftar kata yang pernah dicantumkan dalam buku tersebut, dan juga ada daftar pustaka. Nah, ini adalah struktur ideal dari buku ajar ya. Kemudian langkah-langkahnya adalah menentukan tema atau kompetensi dasar, menyusun alur kegiatan pembelajaran, menyusun materi ajar, menyertakan lembar aktivitas dan asesmen review, kemudian dari review dan validasi model oleh tim pakar. Nah, tim pakar ini memang kalau biasanya kalau model proyek ya ini harus melibatkan tim pakar. Tapi kita juga bisa mengembangkan di setiap sekolah atau satuan pendidikan kita masing-masing. Ada kualitas keilmuan akurat, kemudian keterbacaan dapat dibaca dengan jelas, kemudian nilai islami ini juga harus mengandung di dalam buku ajar tersebut. Ada desain visual, ini mendukung pemahaman dan motivasi belajar. Kemudian ada beberapa tantangan. Yang pertama adalah ada kurangnya referensi islami kontemporer, ini yang sudah berkembang ya. Kemudian plagiarisme dalam penulisan, jadi penulisan ini lebih cenderung mengutip dari tulisan lain, tidak murni gitu ya. Artinya perlu cek kesamaan dengan menggunakan Turnitin atau lainnya. Kemudian yang ketiga tantangannya adalah kurangan pelatihan dan kolaborasi. Artinya untuk membuat buku bahan ajar ini memang harus ada pelatihan yang baik. Dan setiap sekolah memang harus punya buku ajar dalam proses pembelajaran. Jadi tidak harus menggunakan sekolah-sekolah buku-buku yang sudah disiapkan. Walaupun itu boleh digunakan sebagai referensi. Nah, kadang-kadang di sekolah itu adalah LKS gitu ya, lembar kerja siswa. Pada intinya LKS itu harus dibuat oleh guru, bukan LKS yang pada saat ini beli Pak sekarang disebarkan. Nah, ya seperti itu. LKS pada dasarnya adalah lembar kerja siswa yang dibuat oleh guru, termasuk soal-soal dan lainnya juga dibuat oleh guru yang dibagikan kepada siswa. Nah, yang ada pada saat ini LKS itu berkembang sepertinya memang ada nilai-nilai yang tidak bisa dipisahkan, sehingga kadang-kadang LKS itu digunakan sama di tiap-tiap sekolah. Nah, pada dasarnya memang harusnya setiap sekolah memiliki ciri-ciri khas dari materi atau buku yang dibuatnya. Nah, kemudian contoh ya, kalau buku ajar, misalkan saya membuat buku ajar itu untuk kalangan mahasiswa ya, sebagai contoh saja. Katakanlah saya membuat buku ajar, ini apa ya? Bentar, saya cari dulu filenya.
Nah, di materi ajar ini misalkan ini untuk mahasiswa ya. Nah, kita saya buat seperti ini. Ini ada hanya konsep aja ya, buku ajar pengantar studi Islam. Nah, ini mulai ada dari pengantar, kemudian dari daftar isi dan lain-lainnya juga harus dilengkapi. Ya, ini kemudian di dalamnya juga ada tema-tema yang sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Ini ada 16 bab ya yang perlu yang perlu kita pahami. 16 bab ini dan 16 bab. Contohnya saya membuat modul ya, mulai dari moderasi beragama dan lainnya ya. Nah, di bab 1 itu kita misalkan harus membuat sesuai dengan kurikulum. Ada kemampuan yang diharapkan apa, kemudian bahan kajiannya apa, kemampuan yang diharapkan apa. Kemudian diakhiri biasanya dengan pertanyaan-pertanyaan. Di bab 1 ya, kita bisa diakhiri nanti refleksi pertanyaan dengan katakanlah ini jawablah pertanyaan, kemudian diakhiri juga dengan daftar pustaka sebagai referensi. Nah, itu mungkin ya salah satu hal yang harus kita lakukan ketika kita membuat buku ajar dalam proses pembelajaran. Nah, itu saja mungkin materi yang disampaikan pada hari ini. Jika ada hal-hal yang didiskusikan, disilahkan. Ya, silakan. Mungkin ada yang mau menyampaikan. Pak Panut mungkin mau menyampaikan, Pak Panut? Ya, disilakan Pak Panut kalau ada menyampaikan. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Dokter, atas waktunya. Saya akan bertanya nih, untuk menyusun modul ajar ini sebaiknya tim apa sendiri, Pak? Kan kalau ada yang tim pengembang atau apa gitu. Misalnya kan kadang kita kalau sendirian ya lumayan lah, apalagi kalau yang modelnya ngajarnya beberapa tempat. Mungkin kalau materi sama sih masih mending, kalau materinya misalnya beda itu kan agak lumayan keder juga. Ini sebaiknya dipersiapkan oleh tim supaya mungkin lebih baik, atau sendiri pun sebenarnya nggak masalah untuk modul ajar ataupun mungkin buku ajar. Karena sekarang saya lagi mencoba, walaupun seperti yang kemarin disampaikan Pak Dr. Misno juga akan ada, karena kebetulan ngajar SKI, kebetulan ada informasi bahwasanya akan ada penulisan sejarah ulang. Nah, ini yang ada di pertanyaan, kita kan referensi berdasarkan buku-buku ataupun kisah-kisah ataupun yang pernah kita pelajari, kontekstual yang ada di buku-buku yang kita pahami atau buku kita tahu. Nah, ini sebaiknya bagaimana ini supaya tadi relevan ataupun mungkin sesuai dengan fakta yang ada, mungkin seperti itu, Pak. Langkahnya bagaimana supaya mendapatkan sumber-sumber yang bagus, yang tepat itu. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ini pertanyaan menarik ya. Jadi kalau memang membuat itu, alangkah baiknya memang berdasarkan tim ya. Katakanlah kita juga bisa melihat kondisi dari satuan pendidikan. Kalau satuan pendidikannya itu katakanlah besar, ya, siswanya banyak, bisa membuat tim. Kenapa? Karena gurunya itu lebih beragam. Artinya guru yang mengajar dalam satu mata pelajaran itu bisa beragam. Atau juga yang keduanya menggunakan tim kreatif yang ada di sekolah. Sebagaimana saya sebutkan di awal-awal perkuliahan, kita harus membuat tim kreatif di sekolah. Itu juga bisa. Karena pada dasarnya ada teman-teman yang ahli di layoutnya, ada teman-teman yang ahli menggunakan bahasanya, ada teman-teman yang ahli mengkaji kurikulumnya, ada teman-teman yang ahli di medianya. Maka kemudian itu berkumpul membuat satu modul, satu bahan ajar ya, bahan ajar sehingga proses pembelajaran untuk membuat buku ajar itu menjadi lebih sempurna dibanding dengan proses pembuatan sendiri.
Nah, jadi intinya sebenarnya harusnya menyusun. Karena memang kalau di kementerian, ya di kementerian itu kan memang biasanya penulisan buku ini menggunakan anggaran yang cukup besar. Ya, anggaran-anggaran pendidikan cukup besar. Maka kemudian menggunakan buku ajar pun itu membuat buku ajar itu memerlukan anggaran yang besar ya. Menggunakan anggaran yang besar, tapi memang salah satu hal yang harus kita sederhanakan dalam proses buku ajar itu bagaimana proses pembelajaran itu sesuai dengan tujuan, baik tujuan nasional, tujuan lembaga maupun tujuan pelajaran. Karena setiap kurikulum, setiap lembaga itu pasti punya tujuan, dan buku ajar itu menjadi sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, bisa saja tujuan yang digunakan dalam buku ajar yang dibuat oleh kementerian itu hanya sifat umum. Tapi kalau kita membuat ajar sendiri, maka misi kita sesuai dengan visi misi lembaga kita bisa tertuang di dalam buku tersebut. Maka kemudian ada kekhasannya, ada kebaikannya. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan sejarah, misalkan kita mengajar SKI, itu kan berkaitan dengan sejarah. Nah, kalau berkaitan dengan sejarah, ini sangat berkaitan juga dengan subjek dan objek sejarah. Nah, katakanlah misalkan sejarah itu tidak sesuai, maka yang tidak sesuai itu yang mana? Ini juga harus dibuktikan dengan alasan-alasan yang jelas. Nah, misalkan katakanlah sejarah tentang Pangeran Diponegoro. Nah, kan Pangeran Diponegoro ini dalam sejarah, dalam buku teks buku disebutkan bahwa sejarah perang Pangeran Diponegoro itu disebabkan karena Belanda gitu kan membuat patok-patok di sekitar makam leluhur dari Pangeran Diponegoro. Nah, pertanyaannya apakah benar itu menjadi sebab utama terjadinya Pangeran Diponegoro, perang Jawa yang disebut dengan perang Jawa yang terjadi cukup lama dan sangat merugikan kedua belah pihak, dan Belanda itu rugi besar ya. Nah, setelah ditelusuri dalam konteks sejarah, maka sebenarnya ada konteks sejarah yang tidak terangkat. Artinya misalkan Pangeran Diponegoro ditemukan dalam sebuah teks, saya tidak akan tunduk pada pemerintah Belanda ya, katakanlah tujuan utama dari Pangeran Diponegoro ini agar Pulau Jawa ini bersyariatkan Islam. Nah, misalkan ada yang menemukan teks seperti itu. Nah, itu yang tidak diangkat. Nah, kemudian sejarah itu kan harus sesuai dengan subjek dan objeknya. Maka kemudian itu harus didasarkan atas penelitian dan itu juga harus disampaikan. Nah, kedua misalkan tentang sejarah tentang era Kartini. Nah, siapa sih era Kartini itu? Nah, selama ini kan mungkin ada bagian-bagian yang tidak tersampaikan bahwa era Kartini itu adalah tokoh emansipasi nasional perempuan, dan kemudian pertanyaannya mengapa era Kartini? Bukankah di tempat-tempat lain, katakanlah di Aceh, itu jauh muncul ada panglima yang namanya Melahayati. Kemudian di Jawa Barat ada yang namanya, kenapa tidak terangkat? Nah, apa yang menyebabkan ini bisa terangkat? Nah, itu juga perlu penelitian sejarah yang terkait dengan subjek dan objek, dan terkait juga dengan fakta yang berkembang saat ini. Jadi jika dalam konteks sejarah itu belum tertuang, maka bisa saja kita membuat buku ajar untuk memuat pesan-pesan dari referensi yang terpercaya, dari referensi yang kita dapat untuk disampaikan kepada peserta didik ya, sehingga sejarah itu tidak salah gitu ya dalam proses pembelajarannya. Jadi itu mungkin kenapa kita perlu untuk membuat buku ajar. Nah, buku ajar itu memang buku jadikan referensi ketika kita mengajar, dibuat oleh guru yang mengajar pada mata tersebut. Kalau modul ajar itu lebih cenderung kepada materi-materi, bahan-bahan untuk dipelajari secara mandiri.
Dan modul ini biasanya juga digunakan pada kelas-kelas tertentu dengan tujuan utama tetap belajar walaupun memang mereka memiliki kesibukan. Tapi yang penting bagi kita dalam lembaga formal adalah bagaimana membuat buku ajar. Nah, seperti itu mungkin yang terkait kenapa buku itu penting, ya paling tidak kita memuat pesan-pesan ketika kita mengkritisi sejarah, misalkan ada yang tidak tertulis, maka kita tulis dalam buku ajar yang kita buat itu. Yang penting apa yang kita tulis itu memiliki referensi yang akurat, referensi yang benar, dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Itu saja mungkin Pak, terkait dengan apa yang disampaikan itu. Oke, terima kasih Pak. Kemudian pertanyaan lagi Pak. Nah, jadi kan mungkin referensinya sekarang kan kita dengan katakanlah baru dengan buku-buku yang ada, katakanlah buatan pemerintah yang mungkin ada sebagian yang menganggap mungkin ada tadi yang belum terungkap dari beberapa fakta. Nah, itu bagaimana Pak? Karena kita mungkin belum menemukan fakta-fakta tadi yang mungkin belum terangkat tadi. Ya, maka kemudian ya silakan. Jadi kita sementara ngikutin itu lah, mungkin sambil mencari bagaimana caranya bagaimana untuk mencari data-data yang benar. Kemudian seandainya memang belum mendapatkan, apakah boleh tetap kita mengikuti buku yang memang selama ini adalah dalam konteks sejarah itu? Ya, artinya begini, buku yang terkait dengan sejarah ini sebenarnya juga ada beberapa teman-teman kelompok yang membuat buku sejarah yang sesuai gitu ya. Dia melakukan membuat buku sebagai penolakan terhadap sejarah yang dibuat oleh pemerintah karena ada beberapa poin-poin yang salah. Itu juga kalau kita cari ada referensinya. Nah, kemudian bagaimana kita harus mengetahui? Maka yang pertama, yang namanya sejarah itu kan sesuai antara subjek dan objeknya. Dalam penelitian kualitatif, ya, maka kita harus referensi primernya. Referensi primer itu berarti dari saksi sejarah ataupun sisa-sisa tulisan atau peninggalan-peninggalan yang memang asli oleh pelaku sejarah. Nah, itu yang harus kita cari literatur sejarahnya. Nah, jadi kemudian setelah itu dikaji, didiskusikan, maka akan muncul dalam sebuah buku yang memang mengangkat hal tersebut. Nah, misalkan begini, tentang masuknya Islam di Indonesia, kan banyak teori. Iya. Yang paling kuat yang mana? Nah, itu kan perlu kita sebagai guru itu mengkaji literatur sejarah. Bahkan teori yang mungkin muncul itu seperti Naqib-al-Atas ya, teorinya mengatakan bahwa Islam disebarkan Indonesia itu sejak masa Rasulullah, dibuktikan dengan adanya utusan yang sampai ke Nusantara ini. Nanti kan harus dibuka dengan sejarah, dan kita harus membaca referensi-referensi apa yang dibaca oleh Naqib-al-Atas. Nah, maka penting di sini bagi kita, bagi seorang pendidik membuat buku ajar, maka seorang pendidik pun harus memiliki kemampuan untuk belajar terus. Jadi seorang guru ya belajar dan belajar terus, itu nggak ada nggak ada lelahnya ya, karena sudah menjadi insan pembelajar. Nah, jadi termasuk juga mencari referensi yang bersumber dari referensi primer ketika menulis sejarah. Kenapa? Karena kalau sejarah ini kita tulis salah, ya kan membuat kesalahan berkelanjutan. Nah, karena itu pentingnya melihat subjek dan objek dalam konteks sejarah. Nah, ini mungkin nanti ada teman-teman yang memang khusus ya meluruskan sejarah, dan dia membuat buku pelajaran di tingkat baik SMP maupun SMA tentang pendidikan sejarah. Nah, ini sangat penting. Mungkin itu Pak Panut ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang lain untuk menanggapi, disilahkan. Jadi kalau kaitan dengan sejarah memang harus sesuai dengan faktanya, objek dan objeknya. Nah, kalaupun mata pelajaran yang lain seperti akidah akhlak itu sesuai dengan kekhususan dari materi tersebut. Nah, paling tidak kita harus bisa mengambil kisah-kisah yang valid ya. Jangan sampai mengambil kisah-kisah yang Israiliyat bahasanya ya. Dari kisah-kisah yang tidak memiliki dasar. Mana dasarnya? Ya ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Itu yang paling penting. Contoh-contoh itu yang harus kita sampaikan. Ya.
Mungkin itu teman-teman sekalian kuliah kita pada hari ini, dan saya ingatkan ya kepada rekan-rekan semua untuk membuat tugas di UTS itu ada tugas membuat media, silakan menggunakan media pembelajaran dan diupload di tugas itu. Ya masih waktunya masih lama, tetapi kalau sudah mendesak biasanya baru mulai ini ya. Tapi saya berharap sudah ditugaskan sejak sekarang, karena itu materi tugas untuk UTS dan UAS, jadi disatukan saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada teman-teman semua saya sampaikan materi ada di Google Classroom, termasuk kehadiran, jangan lupa untuk diisi. Terima kasih, mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.